Shalom, puji Tuhan akhirnya kita sudah berada di penghujung tahun 2021 dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal on-set secara bersama-sama dengan tema Immanuel, God with Us. Acaranya akan diadakan tanggal 25 Desember dengan 2 kali jam ibadah. Jam yang pertama jam 9 pagi dan yang kedua jam 11 siang. Bagi yang belum mendaftar, ayo segera daftarkan diri saudara di www.gpihost.com karena tempat terbatas. Kami juga tetap harus menjaga protokol sesuai yang diarahkan pemerintah. Minimal sudah vaksin dosis pertama dan diperuntukkan untuk yang di bawah 60 tahun. Bagi saudara yang sudah mendaftar, mohon dipastikan kehadirannya. Dan bila tidak jadi hadir, mohon menginfokan ke call center atau info via DM Instagram agar tempat saudara bisa ditempati oleh jemaat yang bisa hadir. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, apabila kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Engkau pimpin ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dari pujian penyembahan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya hari ini kami semua akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Hari ini saya percaya kita mau sama-sama merayakan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya percaya Yesus hadir, kita semua bersuka cita. Mari sambil tepuk tangan saudara. Kita mau nyanyi pujian buat Tuhan Yesus. Katakan nyanyi. Nyanyi puji Tuhan.
saudara, Tuhan Yesus lahir di dunia ini bukan sekedar lahir, tapi dia lahir untuk tebus setiap kita punya dosa. Dia lahir dan hadir untuk satu tujuan, karena dia mengasihi setiap kita. So mari saudaraku, dimanapun kau berada, kau yang ada di rumah-rumah, pakai momen ini baik-baik untuk sambut Raja dari segala raja. Angkat tanganmu saudara. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Yes, Lord. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Lebih lagi buat Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan dia saudara. Tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Yes Tuhan, aku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sama-sama katakan, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Yesus, Kau kami puja Tuhan, Kau kami sembah Tuhan Yesus, Kau kami agungkan Tuhan, Kau kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Raja dari segala raja hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Kalau kita ada pada saat ini, semua karena anugerahnya. Ini tema kita saat ini, semua karena anugerahnya. Mari sama-sama dengan keras Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, katakan sama-sama, semua karena anugerahnya. Haleluya, semua karena anugerahnya. Puji nama Tuhan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, besar anugerahnya. Sekali lagi, kalau kita ada sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Apa sih itu anugerah? Haleluya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah itu adalah belas kasih, kasih karunia, bahkan rahmat yang daripada Tuhan. Jadi anugerah itu adalah apa yang tidak patut atau tidak layak kita terima. Tapi oleh karena kemurahan, kasih daripada Tuhan, kita dilayakkan untuk menerimanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita buka Alkitab kita, Alkitab ya, Alkitab HP, semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di mana saja di rumah-rumah. Kita buka. Saat ini kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-16. Berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini adalah doa Raja Daud. Daud memiliki kerendahan hati. Sekalipun dia pernah mengalahkan Goliat. Dan Daud selalu menang dalam peperangan. Daud selalu menang dalam peperangan. Bahkan Daud boleh menjadi raja. Namun Daud tidak sombong. Daud tahu semuanya itu pemberian daripada Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam hal ini kita dapat belajar dari sikap Raja Daud. Apa sikap Raja Daud? Yang pertama dikatakan Daud mau bertobat. Daud mau bertobat. Ya, ketika Daud melakukan persinahan dengan Betsheba, istri dari Uria, maka Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 dan 16, di sana dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Haleluya, puji nama Tuhan. Hal ini Bapak Ibu Saudara dapat juga membaca di dalam 2 Samuel 11 ayat 1, 4, dan 5. Dan juga di dalam 2 Samuel 12 ayat 7, 13, dan 16. Puji Tuhan. Nah, apa respon daripada Daud ketika
tahu dia sudah bersalah, berdosa kepada Tuhan. Apa respon Daud? Respon Daud yang pertama, dia berkabung. Daud berkabung, berpuasa. Bahkan tadi dikatakan berbaring di tanah. Yang kedua dikatakan Daud berani mengakui semua dosa yang pernah Daud lakukan. Itu bisa dibaca di dalam Mazmur 51. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sebagaimana perkataan atau pertobatan Daud, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Dahulu saya hidupnya ketika waktu masih di kampung, di Manado sana, itu benar-benar berantakan. Bayangkan saja, saya SD pernah tidak naik kelas. Bahkan hampir tidak lulus. SMP mulai merokok, mulai mabok-mabokan, suka berantem. SMA bukannya merokok, mabok, berantem lagi, tapi sudah kecanduan dengan apa? Judi. Sudah. Sehari-harinya sekolah pagi, pulang siang, mabok, judi, pokoknya itu yang dilakukannya. Singkat cerita, saya bisa lulus SMA. Semua karena anugerah Tuhan. Saya ke Jakarta, yang tadinya saya pengen refreshing atau istilah daripada orang Manado bilang pasiar, jalan-jalan, ya. Sama tante saya yang ada di Jakarta ini, dia suruh saya untuk kuliah. Tante saya ini adalah hamba Tuhan, seorang penginjil, ya, evangelis, hamba Tuhan yang luar biasa. Taatnya ampun-ampun gitu ya. Saya diajak ikut ya persekutuan doa, ikut doa semalaman, ikut mesbah. Itu yang saya lakukan ketika saya ambil kuliah ya. Pagi kuliah pulang sudah diajak tante untuk ikut persekutuan doa. Kalau nggak ada kuliah saya diajak untuk terus berdoa, berdoa dan berdoa, baca Alkitab ya. Sehingga hampir setiap waktu, ada waktu punya, itu yang saya lakukan. Luar biasa, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku ini? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Saya sampai heran dengan diri saya sendiri. Kok saya bisa jadi rajin doa? Boro-boro waktu di Manado, nggak pernah doa, nggak pernah ikut persekutuan doa, tapi lihat saya jadi rajin. Semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ketika itu saya bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya ada sesuatu yang aneh dalam diri saya. Saya bilang ada apa ini Tuhan? Kok saya jadi menyala-nyala berdoa, memuji menyembah Tuhan. Wah, saya cari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Lebih lagi berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Sikap Raja Daud yang pertama itu dikatakan dia mudah bertobat ya. Yang kedua, sikap Raja Daud yang kedua, dia suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat membaca di dalam 1 Samuel 30 ayat 3 hingga yang ke-8. Di mana diceritakan di sana Siklak terbakar dan semua keluarga Daud serta pasukannya ditawan oleh orang Amalek. Daud datang menghadap Tuhan dengan mengenakan pakaian efod sambil bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Sekalipun kondisi yang dihadapi Daud ketika itu sangat tidak baik, keluarganya ditawan dan mau dilempari batu oleh pasukannya, Daud tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud berdoa mencari petunjuk dari Tuhan. Ketika saya bertobat dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, gaya hidup saya berubah. Menjadi suka berdoa, suka memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab, ya, pokoknya apapun saya hadapi, saya selalu datang kepada Tuhan. Apapun yang saya
hadapi, mau itu baik, sukar, saya datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya terus libatkan Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Amin. Haleluya, haleluya. Itu doa saya, itu nyanyian pujian saya sepanjang tahun ini. Sekali lagi, kalau saya ada sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Yang luar biasa, waktu saya masih kuliah, sedang menyusun skripsi, saya sudah mendapatkan tawaran kerja di salah satu bank swasta. Puji Tuhan, saya diterima. Sambil saya kerja, saya terus cari Tuhan dan cari Tuhan. Di saat saya terus mencari Tuhan, disitulah saya mendapatkan promosi demi promosi di dalam karir saya. Dari yang tadinya karyawan biasa hingga menjadi manajer, branch manager di suatu bank. Jadi pimpinan cabang di bank yang luar biasa, ya. Saya terheran-heran. Saya hanya dapat berkata semua itu karena anugerah Tuhan. Jika kita melihat ke belakang, sekolah hancur-hancuran, perokok, pemabok, penjudi, mana mungkin bisa mengalami promosi demi promosi yang luar biasa. Saya sadar itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan hebat kuat gagah kita. Amin. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya hanya dapat berkata kepada Tuhan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila nol didapat, itu karenanya. Bila nol dipunya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada Noldi. Semua anugerahnya bagi Noldi. Bila Noldi dipakainya. Amin. Semua karena Tuhan. Siapa Noldi ini Tuhan? Siapa Noldi ini Tuhan? Semua karena Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan sikap Raja Daud yang ketiga, dia rendah hati. Dia rendah hati. Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 18. Di situ dikatakan ya, yang sudah kita baca tadi, siapakah Daud katakan, siapakah Daud ini Tuhan? Siapa keluargaku? Kalau Daud bisa sampai dengan saat itu, semua karena anugerah Tuhan. Sikap hati Daud inilah yang membuat Tuhan sangat mengasihi Daud. Mari baca dengan cepat kitab Injil Kisah Para Rasul 13. Ini ayat yang terakhir, karena itu mari baca sama-sama dengan keras.
Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat siapa? Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati Tuhan, dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah saat ini Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, mari kita meresponi firman Tuhan ini. Kita mau datang seperti Raja Daud, dia suka bertobat. Dia mau mengakui kesalahannya. Dan dia datang kepada Tuhan dengan apa? Pray, praise and worship. Doa, pujian, penyembahan. Dan yang ketiga, biar kita juga mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Siapa kita? Siapakah kita ini? Kita tidak ada apa-apanya. Karena itu biarlah saat ini kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak yang mau responi firman Tuhan pada saat ini? Mari angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sambil mengangkat kedua tangan kita, kita berkata kepada Tuhan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya. Urabata syikiralabaya syikiralabaralaba. Tuhan, Engkau melihat respon dari anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Mereka mengangkat kedua tangan mereka. Mereka mengambil keputusan. Saat ini Tuhan, mereka datang sebagaimana Daud suka bertobat, suka memuji menyembah Tuhan, dan mau rendah hati. Biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu atas umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Teguhkan mereka Tuhan. Kalau hamba-Mu ini Tuhan boleh dijamah, dilawat Tuhan dari seorang pemabok, penjudi, perokok, suka berantem, sehingga semuanya bisa ditinggalkan, dilepaskan. Hamba percaya Engkau juga sanggup membebaskan, melepaskan umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di rumah-rumah Tuhan. Jamah mereka, kuatkan mereka Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, biar Tuhan lawat mereka. Tuhan lawat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan. Kami serahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Memasuki tahun 2022, berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami perlu Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan keras katakan amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati.
Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu langsung. Mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Aba. Kau melihat mereka anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan yang dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa
Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Noldi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala GBI Bintaro House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Kami mengucap syukur buat semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, para pemimpin kami. Engkau tuntun, Engkau sampaikan isi hati-Mu untuk membawa setiap kami, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini boleh bersama-sama beribadah. Biar berkat yang sama Tuhan curahkan atas semua hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat negeri, buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih kami boleh lahir di negeri ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan tercurah atas negeri, atas bangsa kami. Kami katakan shalom bagi Indonesia. Amanlah negeri ini. Bangkitlah negeri kami Indonesia. Ekonomi bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Setiap bangsa kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, mereka yang sedang kena bencana. Tuhan, penghiburan kekuatan dari Tuhan ada atas setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat lewat hamba-Nya. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.